Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Sudah saya jelaskan buat saudara bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan semua yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Nah, selama pembahasan ini, saya harap ini bernyala di hati saudara, karena saya percaya kemajuan rohani saudara sudah baik. Nah, yang bilang amin itu udah ada kemajuan, yang lain masih nggak jelas tuh. Saya percaya kemajuan rohani sudah baik. Tetapi kalau kita mau jujur, kadangkala persoalannya kita hanya belum meninggalkan yang Yesus nggak suka. Nah, saya mau iman Kristen kita bertumbuh sama-sama. Yang Yesus suka kita makin jalani. Amin. Yang Yesus gak suka makin kita harus tinggalkan. Karena selalu saya bilang banyak orang jatuh bukan karena batu besar, banyak orang jatuh karena kerikil-kerikil kecil. Saya ngerti saudara tinggalkan perzinahan, saya ngerti saudara tinggalkan penyembahan berhala, saya ngerti saudara tinggalkan minum mabuk, judi, hal-hal yang kayaknya dosa-dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil kayak kepahitan, pikiran negatif, curigaan, lalu nyimpan hal-hal yang gak harusnya kita simpan, mikirin hal-hal yang harusnya kita gak pikirin, tanpa kita sadari kita belum lepaskan. Alkitab bilang yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Saya percaya pada keseimbangan, sama-sama bilang sama saya keseimbangan. Segala sesuatu yang too much biasanya mendatangkan hal-hal yang negatif. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Hari ini kita mau belajar janganlah menghakimi. I know you love Jesus. Saya tahu sudah cinta Yesus. Tapi kadangkala kita punya this kind of spirit, saya kasih nama judgmental spirit. Roh yang senang menghakimi. Kita lihat apapun, kita tuh nggak bisa terima as is. Kita harus menghakimi. Kayaknya nggak bagus. Kayaknya kurang sungguh-sungguh. Nah, tahukah saudara, sikap menghakimi adalah spirit, adalah roh. Sama-sama bilang sama saya, sikap menghakimi adalah roh. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta kenapa pendeta yakin bahwa sikap menghakimi adalah roh? Karena ini yang saya percaya. Apapun yang Yesus larang, itu yang setan mau kita kerjakan. Setuju? Sama-sama bilang sama saya, apapun yang Yesus larang, itu yang setan mau kita kerjakan. Setuju nggak? Misalnya Yesus bilang jangan kamu membenci. Maka setan akan bikin divisi khusus, ngangkat menteri dan wakil menterinya. Kayak kabinet aja pendeta. Yang membidangi khusus membenci. Jadi ketika Yesus bilang jangan kamu menghakimi, maka setan membangun departemen khusus penghakiman. Sehingga apa yang terjadi? Dengan penghakiman, banyak orang bisa keluar dari gereja. Dengan penghakiman, banyak orang bisa gak tertarik dengan orang Kristen. Dan dengan penghakiman banyak rumah tangga menjadi hancur. Dengan penghakiman banyak anak-anak hubungannya tidak nyaman dengan orang tuanya. Jadi kadang-kala kita pikir pendeta udah khotbahin aja lah doktrin yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Kita nih kekristenannya udah lebih maju. I know. Tapi tanpa kita sadari, ada banyak kerikil-kerikil kecil yang membuat jatuh hubungan kita dengan Tuhan.
Kita pikir menghakimi itu cuman bagian dari kekurangan kecil lah dari iman Kristen. No, no, no. Dalam hidup saya percaya the devil is serious. Setan itu apa? Serius. Dia nggak perlu hal yang besar dalam hidup kita. Makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis cukup punya satu lubang kecil dalam hidup kita. Dan lubang kecil itu yang kemudian dia pakai untuk menghancurkan banyak hal. Dan yang indahnya, Alkitab mencatat setiap lubang-lubang itu. Dan dalam serial ini, 33 hal yang harus dihindari. Saya nggak akan bicara hal-hal yang kayaknya besar. Tapi hal-hal yang kecil yang kita perhatikan. Karena banyak hal kecil justru yang menghancurkan hal-hal besar. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Jadi kita mau bahas tentang the spirit of judgmental. Roh yang menghakimi. Jadi saya ulangi sekali lagi, menghakimi buat saya adalah apa? Roh. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa pendeta bilang menghakimi adalah roh? Alasan saya, segala sesuatu yang Yesus larang, itu sesuatu yang justru setan harapkan. Jelas? Dan karena itu setan sangat serius. Dia membangun departemen khusus. Kalau salah ngerti Gilbert ini aneh-aneh. Setan bangun departemen. Apapun yang sudah mau buat. Tapi saya mau bilang kenyataannya demikian. Betul? Tujuannya supaya apapun yang Yesus larang itu yang kita kerjakan. Nah, ini yang kita mau belajar. Matius 7 ayat 1-5, hal apa? Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ada banyak orang pikir the reason Yesus bilang jangan kamu menghakimi hanya supaya kamu tidak dihakimi. Ada orang-orang yang akan berdalih dan berkata, kalau saya siap dihakimi, berarti saya juga boleh menghakimi. No. Tidak sesimpel itu. Karena pengajaran Yesus tentang menghakimi sangat lengkap. Tapi kali ini, dia bilang, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai, nah baru dijelaskan. Untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan apa? Diukurkan kepadamu. Tapi bukan hanya sampai di situ. Yesus mulai bilang, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi dengan lain kata, Alkitab mau bilang masalah penghakiman is not as simple as that. Tetapi masalah penghakiman adalah masalah yang dipakai setan. Kenapa? Karena kamu ada balok di matamu. Kamu ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Tapi kamu sibuk dengan benang di mata orang lain. Atau selumbar di mata saudaramu. Klik. Bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Padahal ada apa? Balok di dalam matamu. Hai orang munafik. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang menghakimi menurut Yesus adalah orang yang munafik. Jadi jangan bermain dengan kata. Lalu bilang, loh kan Alkitab bilang, janganlah kamu menghakimi. Dengan lain kata hanya supaya engkau jangan dihakimi. Tetapi pembahasan ini bukan hanya satu ayat itu. Jelas? Pembahasan ini bukan hanya apa saudara? Satu ayat itu. Karena sampai di ayat yang kelima dikatakan hai orang munafik.
Berarti Yesus mengkategorikan orang yang suka menghakimi sebagai orang munafik. Tanya sama sebelah saudara, kamu munafik gak? Ya. Bilang sama sebelah saudara, sesama orang munafik jangan saling mendahului. Ya. Jadi ada banyak orang yang senang berdebat urusan agama. Tapi kadangkala, dan saya selalu simpulkan gini, orang yang suka berdebat biasanya otaknya lebih kecil daripada mulutnya. Orang yang suka apa? Berdebat biasanya otaknya lebih kecil dari mulutnya. Boleh nih saudara taruh di status saudara. Orang yang suka berdebat otaknya biasanya lebih kecil dari mulutnya. Karena orang makin pinter, makin gak suka berdebat, sukanya berdialog. Karena orang berdebat itu cari menang. Orang berdebat apa? Cari menang. Orang berdialog biasanya apa saudara? Mencari teman. Orang berdebat cari menang. Orang berdebat cari menang. Dan kalau ada yang menang berarti ada yang kalah. Dan orang yang kalah biasanya terluka. Jadi orang berdebat bukan cari musuh. Orang berdebat menciptakan musuh. Sama-sama bilang sama saya, berdebat menciptakan musuh. Bu, kalau engkau suka debat kau cari musuh. Engkau menciptakan musuh. Pak, kalau engkau suka debat engkau menciptakan musuh. Adik-adik muda, makanya datang tuh acara tanggal berapa tuh, anak-anak muda dan remaja-remaja, saudara yang di rumah juga datang. Itu ada acara menarik. Anak-anak muda yang suka berdebat hanya menciptakan apa? Musuh. Tapi berdialog mendatangkan sahabat. Jelas sampai di sini? Iya kan? Nah, orang yang suka berdebat adalah orang yang biasanya otaknya lebih kecil dari mulutnya. Karena orang makin pintar biasanya makin suka apa? Berdialog. Dia ingin dapat masukan. Pada saat yang bersamaan dia ingin memberi masukan. Itu dialog. Tapi debat intinya pokoknya yang saya mau, yang saya harapkan, yang saya tahu itu yang paling benar. Orang berdebat tidak pernah menambah ilmu. Dia hanya menambah musuh. Tapi orang berdialog menambah ilmu. Jelas ya. Nah, jadi lihat. Yesus bilang, jadi hal menghakimi bukan sekedar sederhana, jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi Yesus bilang, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu. Berarti orang yang menghakimi adalah orang yang selalu merasa dirinya benar dan tidak mau dikoreksi. Makanya dia tidak mau bereskan balok dari matanya. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya, kalau orang yang suka menghakimi ini dibereskan hidupnya, dia bukan hanya membicarakan selumbar di mata saudaranya, tapi dia akan membantu mengeluarkan selumbar itu. Jelas ya? Jadi orang kalau judgmental spiritnya pergi, maka dia jadi orang yang suka apa? Membantu. Bukan jadi orang yang troublemaker yang hanya menciptakan kasus dan persoalan. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Menjadi pribadi yang judgmental, menjadi pribadi yang suka menghakimi adalah apa? Mimpi setan buat setiap orang Kristen. Setan gak peduli kita ke gereja. Setan gak peduli kita pelayanan. Setan gak peduli kita bahasa roh. Setan gak peduli kita terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani.
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya kan? Karena lagu sekolah minggu tuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tetapi kalau kita tetap carrying the spirit of judgmental, kalau kita tetap menghakimi, maka kita bukan hanya merusak pertumbuhan kita, kita merusak pertumbuhan orang lain. Sama-sama bilang sama saya, sikap menghakimi itu merusak. Sama-sama bilang sama saya, sikap menghakimi itu merusak. Jadi kalau saudara senang menghakimi, maka saya harus ucapkan selamat. Anda telah mengabulkan mimpinya setan. Orang-orang yang menghakimi, jangan kita benci. Orang-orang yang menghakimi, kita selamatin. Selamat. Kenapa? Anda telah mengabulkan mimpinya setan. Artinya, orang-orang yang suka menghakimi adalah kaki tangannya setan. Ayo sama-sama bilang sama saya, orang-orang yang suka menghakimi. Kaki tangannya setan. Saudara di rumah ketik di live chat saudara, orang-orang yang suka menghakimi kaki tangannya setan. Kalau saudara bilang, Gilbert ini, apa-apa setan, kebanyakan bergaul sama Tony dia nih. Saya jelasin sama saudara. Karena kalau orang menghakimi ada di keluarga, dia pasti menciptakan ketidaknyamanan. Setuju nggak? Ada yang suka dihakimi? Kamu tuh bodoh banget sih. Kamu tuh memang gak benar. Kamu tuh memang orangnya lemah. Kamu tuh memang orangnya tuh gampang dipengaruhin. Kamu tuh. Saya mau tanya sama saudara. Ada gak saudara yang suka dihakimi? Kek. Enggak kek. Ada gak orang yang suka dihakimi? Enggak. Jadi kalau di keluarga ada yang suka menghakimi, keluarga itu menjadi tidak nyaman. Anak-anakmu suka nggak dihakimi? Istrimu suka nggak dihakimi? Menantumu suka nggak dihakimi? Istri kamu tuh jorok banget sih. Rumah berantakan. Orang-orang yang suka ngomong begitu adalah orang-orang, kaki tangannya setan. Ada orang yang bilang, loh saya memang ngomongnya begini. No. Semua omongan saudara adalah pancaran apa yang ada dalam hati. If you carry a loving heart, kalau saudara punya hati yang mengasihi, perkataan saudara pasti luar biasa. Tapi kalau saudara punya judgmental spirit, maka otomatis kata-kata saudara itu kata-kata yang motong gitu. Dan saudara pikir it's okay. Saudara baru tahu it is not okay when people talk that to you. Ketika orang ngomong itu ke saudara baru, tuh orang mulutnya pedes amat. Itu dia. Judgmental spirit kalau ada di gereja, gereja itu pasti diambang perpecahan. Judgmental spirit kalau ada di kantor, tempat kita kerja, di ruangan itu ada 10 orang aja. 1 orang judgmental udah jadi masalah itu. Karena judgmental spirit, bawahannya adalah emosi, kepahitan, dan perpecahan. Ada apa saudara? Emosi, kepahitan, dan perpecahan. Jadi kalau ada judgmental, orang tuh gak nyaman. Bawaannya mau marah aja gitu. Dan ujungnya luka, kepahitan. Akibatnya perpecahan. Mau namanya keluarga, mau namanya pelayanan, mau namanya kantor, mau namanya komunitas, pasti hancur kalau ada orang judgmental. Jelas ya? Oke, lanjut. Saya ulangi sekali lagi, coba kembali tadi. Menjadi pribadi yang judgmental adalah apa?
mimpi setan buat setiap orang Kristen. Setan nggak peduli sama orang yang bukan Kristen. Setan nggak peduli sama orang yang bukan pelayanan. Tapi orang-orang pelayanan dia tahu. Dia nggak bisa hambat orang-orang ini untuk pelayanan. Tetapi dia taruh judgmental spirit, dan sorry untuk bilang ini. Makin orang rohani, makin orang aktif di gereja, makin orang itu terpancing untuk jadi orang yang judgmental. Kenapa orang bilang gini? Gue lebih mending bergaul sama teman-teman gue dulu deh. Teman-teman gue dulu tuh gak pernah ngomongin orang. Pelacur tidak pernah ngomongin ani-ani. Karena satu profesi. Ani-ani tidak pernah ngomongin to the fro. Bini kedua, kenapa? Karena satu profesi. Ani-ani tidak pernah ngomongin LC. Karena satu profesi. Tapi orang gereja, ayah mama. Mamma mia lezato. Orang gereja lihat semengken apa nih? Lipstick. Merah sedikit, ada glitternya, berminyak sedikit. Ani-ani. Mau ani-ani, mau anak-anak, mau aneh-aneh. Bukan urusan kita menghakimi. Amin. Ada banyak suami gak nyaman istrinya mulai masuk gereja. Karena semenjak istrinya masuk gereja, dia jadi suka menghakimi. Ada banyak istri gak nyaman suaminya masuk gereja. Ada banyak adik gak nyaman kalau kakaknya masuk gereja. Ada banyak kakaknya gak nyaman kalau adiknya masuk gereja. Ada banyak anak-anak gak nyaman orang tuanya masuk gereja. Karena setelah dia masuk gereja suka menghakimi. Saya percaya makin rohani seseorang harusnya makin merangkul dan mengasihi. Nah, 7 bilang amin. Sisanya pelaku-pelakunya. Saya percaya makin rohani seseorang makin mengasihi dan merangkul orang lain. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau ini yang alam pemikiran kita. Jangan sampai kita makin rohani makin kita suka menghakimi. Saya harap saudara ngerti. Karena sifat menghakimi atau judgmental spirit is the dream of the devil. Suka menghakimi adalah mimpi setan. Supaya kita jadi batu sandungan. Supaya orang gak nyaman sama kita. Makanya ada banyak orang bilang, aduh pergaulan orang Kristen gak enak ah. Orang dunia lebih enak gitu. Kita santai, kita gak suka ngomongin orang, kita gak suka fitnah orang. Kita biarin aja orang dengan kesibukannya sendiri masing-masing, urusan sendiri. Ngapain ngurusin orang? Ah gitu. Tapi orang gereja, ayam mamma mia. Tapi saya berdoa hari ini kita mengerti. Menghakimi adalah mimpi setan buat setiap orang Kristen. Saya mau ini tertanam dalam roh saudara, sama-sama bilang, menghakimi adalah mimpi setan buat setiap orang Kristen. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan kita. Mengapa judgmental spirit is the dream of the devil for every Christian? Kenapa menghakimi adalah mimpi setan buat setiap orang Kristen? Nah, saya punya minimal 5 alasan. Yang pertama, karena saya punya 3 alasannya. Karena orang yang judgmental itu kepo. Apa saudara? Kepo. Do you know what is the meaning of kepo? Kepo susah dijelaskan tapi gampang kita pahami. Kalau saya mesti mendefinisikan kepo adalah rasanya repot. Tetapi kalau saya ngomong, tuh orang kepo banget, iya pendeta. Jadi orang yang
Judgmental itu orangnya kepo banget gitu. Pengen tahu aja apa aja. Betul nggak saudara? Itu gimana? Karena dia hakim nggak jadi gitu. Dia pengen punya data-data terus gitu. Jadi kalau saudara mulai kepo, biasanya saudara mulai judgmental. Kalau saudara judgmental, biasanya saudara itu teman baik saudara. Lalu yang kedua, orang yang judgmental, kenapa mimpi setan? Karena rese. Apa saudara? Rese. Nah ini juga, ini kata yang susah saya terjemahkan. Tapi rasanya kita tahu kalau orang itu rese. Rese itu apa sih? Nyebelin. Nyebelin bukan artinya tapi sinonimnya. Tapi rese itu lebih parah dari nyebelin loh. Orang nyebelin belum nyampe rese. Tapi kalau orang rese nyebelin kali 7 tambah 4 saudara. Gitu. Ada nggak orang yang senang dengan orang yang suka menghakimi? Aduh gue senang banget loh sama dia. Menghakimi terus orangnya mantep deh. Makanya orang menghakimi kategorinya rese. Saya nggak mau tahu. Saudara doa sehari 9 jam saya nggak mau tahu. Saudara seminggu puasa 8 hari. Bayangkan seminggu harinya cuma 7. Saudara puasanya 8 hari. Itu kan hebat tuh. Ya tuh. Saya nggak mau tahu perpuluhannya sudah bayar 50% kayak saya nggak mau tahu. Tapi intinya orang judgmental itu apa? Rese. Nyebelin. Yang ketiga. Dia kepo. Dia rese. Dia toksik. Dia apa saudara? Toksik. Saudara tahu kan istilah toksik? Artinya dimanapun. Ngancurin. Merusak. Doa saya hari ini. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Jangan ada yang suka menghakimi. Kalaupun ada 1-2 yang suka menghakimi. Bertobat hari ini. Amin. Sama-sama bilang saya harus mengasihi. Saya harus menerima orang lain. Bukan menghakimi. Lanjut. Klik. Apa sih ciri orang judgmental? Yang pertama. Orang judgmental itu gak suka cari info. Dia kepo tapi gak cari kebenaran. Dia cuma cari yang dia mau dengar. Gak mau bertanya. Kalaupun bertanya tidak mau peduli dengan jawaban. Orang judgmental biasanya punya jawaban sendiri. Karena orang judgmental itu yang menjadi dasarnya bukan kebenaran tapi asumsi. Orang judgmental dasarnya apa? Orang judgmental dasarnya pendeta tuh orang gak benar pendeta. Oh iya? Kenapa dia gak benar? Lihat aja dari tatapan matanya udah kelihatan gak benar pendeta. Lihat aja kumisnya agak miring sedikit. Itu artinya gak benar orangnya darah Yesus. Sulit ngomong sama orang judgmental. Karena orang judgmental data-data yang dia dapat yang pertama hanya yang dia senang. Dan yang kedua hanya berdasarkan asumsi. Biasanya orang judgmental dikelilingi penjilat. Biasanya orang judgmental dikelilingi apa? Penjilat. Jadi kalau kita lihat orang udah mulai dikelilingi penjilat, dia orangnya biasanya judgmental, senangnya menghakimi. Karena dia senang dapat data-data dari orang-orang yang hanya menyatakan atau menyampaikan apa yang dia suka, bukan kebenaran. Yang kedua, ciri orang judgmental mengukur segalanya dengan nilai dan maunya sendiri. Dia punya nilai sendiri, dia punya value sendiri. Dia nggak mau pakai firman Tuhan. Dia nggak mau pakai perasaan orang. Dia nggak mau pakai kebenaran. Yang dia pengen adalah yang maunya sendiri dan apa? Nilainya sendiri. Pokoknya. Orang judgmental sibuk dengan pokoknya. Pokoknya dia nggak benar. Orang mau jelasin tapi begini-begini. Pokoknya. Itu dia. Yang ketiga. Ciri orang judgmental.
Merasa dirinya apa? Yang paling mengerti segalanya. Pandangannya lah yang harus dihargai. Pokoknya orang judgmental, orang lain gak pernah ada harganya. Pandangan saya yang paling benar. Yang keempat, ciri orang judgmental, cepat mengambil kesimpulan dengan intuisi dan perasaan tanpa mau apa? Menyelidiki kebenaran. Buat dia perasaan saya, intuisi saya, makanya orang judgmental paling senang ngomong kayaknya. Nah, tapi setelah kayaknya pokoknya. Kayaknya begini-begini ya, pokoknya gitu. Jadi dia senang ambil kesimpulan berdasarkan apa? Intuisinya, ya. Yang kelima, ciri orang judgmental tidak pernah dapat menerima kekurangan orang lain. Pokoknya kalau ada orang lain selumbar di mata saudaranya, wah itu nggak benar, itu nggak beres, itu buktinya segala macam. Tetapi sebaliknya, menuntut orang lain menerima kekurangannya karena merasa kekurangannya normal, sementara kekurangan orang lain menyebalkan. Makanya Yesus bilang, hai kamu orang munafik, kamu punya balok di matamu, kamu harapkan orang lain ngerti. Jadi orang kalau punya standar ganda, untuk saya orang lain harus ngerti. Tapi untuk orang lain ya saya nggak bisa ngerti, itu nggak benar itu. Kalau itu mulai terjadi berarti saudara punya judgmental spirit. Nah saya coba lihat dalam Alkitab. Siapa orang-orang judgmental dalam Alkitab? Satu, Saul. Saul adalah orang yang judgmental sekali. Hanya karena perempuan-perempuan Yerusalem, pas yang menari-nari itu gadis-gadis, coba yang nari nenek-nenek. Aman itu Daud. Tapi karena yang nari gadis-gadis Yerusalem, langsung Saul bilang, kepadaku hanya diperhitungkan beribu-ribu, sementara kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Lama-lama jabatan raja jatuh kepadanya. Berarti yang ada dalam pemikiran Saul, Daud ini berbahaya, Daud ini musuhnya. Saudara bisa lihatnya, orang judgmental bisa menghancurkan sahabat yang baik. Bukankah Daud berkali-kali menyelamatkan Saul? Buat orang judgmental, segala kebaikan saudara tidak pernah cukup. Buat orang judgmental, kebaikan saudara tidak pernah cukup. Makanya selalu saya bilang, capek hidup sama orang judgmental. You can never be good in front of their eyes. Saul apa lupa? Saul pernah kerasukan roh jahat yang dari Tuhan. Daud yang mainkan kecapi. Setiap kali Daud mainkan kecapi, roh jahat itu keluar. Apa Saul lupa kenapa Daud menghadapi Goliat? Karena tidak ada satu orang pun lagi yang berani menghadapi Goliat. Goliat memaki-maki bangsa Israel, bangsa umat Allah dipermalukan habis-habisan. Daud maju to save Saul's face. Daud maju untuk apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, menyelamatkan muka Saul. But for judgmental people you are never be good. Buat orang-orang judgmental engkau tidak pernah cukup baik. Menghadapi orang-orang judgmental jangan capek. Menghadapi orang-orang judgmental ingat, this is their problem. Tugas saudara hanya melakukan yang Yesus perintahkan. Tugas kita bukan menyenangkan semua orang. Tugas kita melakukan yang baik, dan Tuhan yang berkenan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Yang selanjutnya,
Siapa lagi yang judgmental dalam Alkitab? Istrinya Ayub. Setiap pagi Ayub menguduskan keluarganya. Every day. Remember, Ayub adalah orang yang paling kaya di timur. Ayub siapa saudara? Orang yang paling kaya. Every single morning. Setiap pagi. Biasanya orang kalau udah kaya, rese. Orang kalau udah kaya nggak mau bangun pagi. Orang kalau udah kaya senangnya nyuruh orang. But Job, Ayub, orang kaya tapi rendah hati. Orang kaya tapi cinta Tuhan. Orang kaya tapi senang melakukan yang Kristus perintahkan. Pagi-pagi dia beresin mezbah. Dia persembahkan korban. Dia bawa seluruh keluarganya dalam doa. Wow, luar biasa. Tetapi itulah hidup, kadangkala ujian bisa datang. Langsung istrinya salahkan dia. Masihkah kau bertekun dengan Allah sedemikian? Kutuki Allah dan matilah. Dia orang judgmental. Buat dia, kenapa Tuhan buat begini? Kenapa suami saya begitu? Ada aja yang salah. Yang ketiga, siapa lagi orang judgmental? Saudara-saudara Yusuf. Yusuf dalam kepolosannya cuma menyampaikan mimpi. Makanya saya bilang, for judgmental people you are never be good. Kan Yusuf ini cuma polos toh. Dia dapat mimpi, dia ceritain sama saudara-saudaranya, I got a dream. I don't understand yet. Saya juga nggak ngerti. But this is my dream. Langsung judgmental. Wah, dia berarti mau jadi kepala kita. Wah, dia begini, dia begini, dia begini. Aduh. Saya cuma mau bilang. Orang judgmental ujung-ujungnya pasti sengsara. Orang judgmental ujung-ujungnya pasti. Orang judgmental ujung-ujungnya pasti sengsara. Kenapa hari ini saya share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya? As your pastor, I love you so much. Saya mau lihat hidup saudara diberkati. Yang bilang amin diberkati ya. Yang nggak bilang ya boro-boro bilang amin aja, susah. Sebagai gembala saya ingin lihat saudara diberkati. Sebagai gembala saya ingin lihat saudara sukses. Kalau saya boleh naikkan doa, maka salah satu doa saya supaya saudara jadi kaya dan melihat kelimpahan yang dari Tuhan. Karena itu yang saya harus ingatkan, orang judgmental tidak akan pernah sukses. Lihat Saul, ujung-ujungnya hancur. Lihat saudara-saudara Yusuf, lihat istrinya Ayub, ujung-ujungnya susah. Tapi lihat orang-orang yang tabah. Lihat orang-orang yang semangat. Lihat orang-orang yang tahu bersyukur. Ada saja berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Saja katakan amin. Lanjut. Siapa lagi orang judgmental dalam Alkitab? Herodes. Hanya dengan kalimat sederhana dari orang-orang Majus. Di mana raja yang akan dilahirkan. Wah, pikirannya liar kemana-mana, langsung judgmental. Kalau gitu kita harus bunuh dia. Salahnya Yesus apa? Bayi. Itu yang mau dibunuh. Salahnya Yusuf dan Maria apa? Orang judgmental pikirannya tabok balik. Makanya saya bilang, orang kalau udah judgmental, ujung-ujungnya sadis. Karena orang judgmental hanya ingin lihat orang lain tuh nggak beres, orang lain tuh pokoknya hanya saya yang harus berkuasa atas segala-galanya. I know you love Jesus. Saya tahu saudara orang-orang Kristen cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dan buat saudara Tuhanlah segala-galanya. Tapi saya tetap harus ingatkan, jangan sampai kerikil yang bernama judgmental ini akhirnya jadi benalu yang membuat hati saudara tidak pernah bersih. Lanjut. Klik.
Yang kelima, kita tahu semua orang judgmental dalam Alkitab adalah Yudas. Betul? Yesus buat apa sama Yudas? Tetapi akhirnya Alkitab bilang setan masuk dalam dirinya. Sehingga dia langsung berpikir, I don't think he's the real Messiah. Saya nggak pikir dia adalah Mesias itu. So dia hianati Yesus. Seorang judgmental. Ujung-ujungnya hanya jadi seorang pengkhianat. Pengkhianat kebenaran, pengkhianat Kristus, pengkhianat firman, dan pengkhianat saudaranya sendiri. Makanya kalau saya boleh saran, saya tidak bilang harus memusuhi orang judgmental. Kalau saudara bilang bagaimana saya ketemu dengan orang judgmental, yang pertama, pray for them. Apa saudara? Pray for them. Doakan. Doa orang benar besar kuasanya. Yang kedua, menghadapi orang judgmental, sedapat mungkin don't be too close. Jangan terlalu dekat. Karena mental seorang judgmental adalah pengkhianat. Lalu yang ketiga, terhadap orang judgmental, jangan makan hati. Karena memang orang judgmental adalah kaki tangannya setan. Tujuannya memang mau hancurin saudara. Tetapi selama kita tahu apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Berkat saya bukan dari manusia, pertolongan saya datangnya dari tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Selanjutnya, Yesus tegas menyatakan orang-orang judgmental sebagai orang munafik. Jelas ya. Jadi jangan selalu bilang, oh menghakimi itu kan ya hanya kesalahan kecil. No. Itu salah satu yang harus kita hindari. Makanya Matius 7 ayat 5 bilang, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Klik. Berarti kesimpulan akhirnya, satu, orang-orang judgmental harus bertobat. Orang judgmental harus apa? Bertobat. Orang judgmental yang tidak bertobat, ujung-ujungnya diseret oleh setan menuju pada kebinasaan. Yang kedua, orang-orang judgmental harus merendahkan diri. Karena judgmental itu muncul dari insecureness. Dari rasa nggak nyaman gitu. Lihat orang lain lebih maju, lihat orang lain lebih diberkati, lihat orang lain bahagia. Jadi sama dirinya sendiri dia bermasalah. Dan karena bersama dirinya dia bermasalah, dia harus meninggikan diri. Padahal justru dengan merendahkan diri kita melihat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, orang-orang judgmental harus belajar menghargai orang lain. Yang terakhir, klik. Saya undang pemain musik maju ke depan. Akhirnya orang-orang judgmental harus sadar, jika ia tidak melepaskan diri dari segala permainan iblis ini, bukan hanya dirinya menderita, tapi orang di sekitarnya akan sangat menderita. Jadi, mengapa saya bilang bahwa judgmental adalah kaki tangannya iblis? Karena orang-orang judgmental adalah orang-orang yang dibuat menderita, tetapi kemudian orang-orang judgmental akan dipakai setan untuk mengacaukan keadaan sekitarnya. Hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan tergenapi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.